Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Syakila, NPM 220606183, atau di Teknik Mesin 2022 dari kelas IoT 03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian ujian tengah semester saya. Di sini dapat dilihat berikut adalah tugasnya, di mana tugas yang diberikan oleh pasal ini, kita diminta untuk mengidentifikasikan dataset yang menggambarkan masalah regresi dan klasifikasi yang menggambarkan yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan model jaringan syaraf tiruan atau ANN. Di sini saya mencoba menampilkan tutorial prosedur pengembangan ANN untuk tugas uh, klasifikasi biner room okupansi atau hunian ruang dari suhu, kelembapan cahaya, dan CO2. Berikut adalah datanya yang saya dapatkan dari website Kaggle. Nah, hunian di sini diperoleh dari gambar bersampel waktu yang ditampilkan setiap menit, dan di video ini kali ini juga akan berisikan pengembangan ANN, modifikasi topologi ANN, dan juga evaluasi keakuratan ANN menggunakan root mean square error untuk tugas regresi dan matriks konfusi untuk klasifikasi. Oke, di sini kita punya data hunian suatu ruangan yang dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu temperature, humidity, light, atau cahaya, karbon dioksida, humidity ratio, dan okupansi, di mana di sini saya mendapatkan sumber dari Luis M. Condenado, Veronique Vadim, dari buku Energy and Buildings, volume 112, page 28 to 39. Nah, di sini kita bisa, berikut saya akan menampilkan data Excel yang saya gunakan. Nah, di sini kita bisa melihat klasifikasi biner hunian ruangan, di mana satu itu menandakan ruangan TC dan nol yang tidak. Oke, pertama-tama saya akan membuka MATLAB-nya terlebih dahulu. Oke, dalam mengerjakan tugas ini, saya menggunakan script. Jadi, saya akan mencari regresi dari sebuah data yang berjumlah 199, dan saya akan bagikan kode yang terpisah untuk regresi dan juga klasifikasi. Di sini, saya udah punya script code yang sudah saya cari dari beberapa sumber dan juga ChatGPT. Nah, berikut adalah kodenya. Jadi, di kode ini membuat jaringan syaraf untuk melakukan regresi menggunakan data yang diambil dari file Excel, terus mengatur lapisan sembunyi atau hidden layer dengan fungsi aktivasi tertentu, terus mengetrain dan kemudian mengevaluasi model menggunakan LMSN. Terakhir, kemudian divisualisasikan dengan plot regresi untuk melihat kecocokan model terhadap data. Oke, coba di sini kita akan mencoba untuk merun datanya. Di sini saya coba run. Oke, terlebih dahulu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini pertama-tama kita akan ada clear, itu untuk membersihkan jendela perintah dan workspace agar tidak ada data lama yang tertinggal. Kemudian di sini ada inputs underscore R, di mana untuk membaca data dari kolom C baris 2 hingga 999, dan dari file Excel, data ini menggunakan fitur yang digunakan untuk model regresi. Kemudian untuk target underscore R, ini untuk membaca data target nilai yang sebenarnya dari kolom F baris 2 hingga 1000 dari file Excel yang sama. Terus di sini juga ada kita akan mentranspose data agar mewakili fitur dan kolom mewakili sampel. Oke, di sini kita pertama-tama ada membuat atau latih jaringan syaraf, neuron networks, di mana net sama dengan fitnet 50 ini adalah maksudnya adalah membuat jaringan syaraf untuk regresi dengan dua lapisan sembunyi atau hidden layer, di mana masing-masing adalah 50 neuron. Kemudian train, itu adalah melatih jaringan syaraf menggunakan data um, input dan target, input dan target, dan hasil pelatihan disimpan di variabel TR. Kemudian untuk prediction, ini adalah setelah pelatihan ini, jaringan syaraf yang telah terlatih digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan data input dan juga nanti target yang akan dihasilkan.
Kemudian di sini kita akan mengubah fungsi aktivasi, itu net layer, transaction, logic, ini maksudnya adalah mengatur fungsi aktivasi pada lapisan tersembunyi. Pertama menjadi sigmoid logistik yang memetakan input ke rentang 0 hingga 1. Terus untuk net layers transaction purelin, ini mengatur fungsi aktivasi pada lapisan atau hidden layer kedua menjadi fungsi linear yang outputnya nilai input tanpa adanya perubahan. Terus kemudian di sini adalah perhitungan error atau error regresi, di mana menghitung selisih error antara nilai target yang sebenarnya dan nilai prediksi ini untuk yang error underscore G subtract. Terus untuk RMSE atau root mean square itu maksudnya adalah untuk mengevaluasi kinerja model yang memberikan ukuran rata-rata besarnya kesalahan antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Lalu di sini adalah plot regresi untuk kita dapat melihat grafik yang akan dimunculkan nanti, di mana membuat plot untuk memvisualisasikan nilai target yang sebenarnya dengan nilai prediksi. Oke, mungkin di sini saya akan coba run, di mana ketika sudah saya run, hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Ini adalah nilai plot regression-nya, di mana garis biru ini adalah dalam grafik mewakili regresi antara nilai output dan target. Output di sini maksudnya adalah nilai prediksi. Nah, ini menunjukkan seberapa baik model berhasil memprediksi target, di mana kita dapat R atau regresinya itu adalah sebesar 0,99669. Nah, nilai ini, koefisien korelasi ini atau R ini sangat mendekati dengan 1 ya. Jadi, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara nilai prediksi dan juga nilai target. Nah, semakin mendekati nilai angka atau angka 1, semakin baik juga kinerja model dalam memprediksi data. Dari plot ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi neural network yang digunakan memiliki kinerja yang sangat baik dengan koefisien korelasi yang tinggi, yaitu sebesar 0,99669. Dan sebagian besar prediksi atau model sangat dekat dengan nilai target. Ini juga menandakan berikut ini saya juga tampilkan nilai yang training. Untuk trainingnya atau pelatihannya, kemudian ada sebesar 0,9974, lalu validasi juga ada 0,99538, lalu ujinya adalah 0,99503, dan keseluruhannya itu sebesar 0,99669. Ini menandakan bahwa model itu mampu menangkap pola data dengan baik dan menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi. Berikut adalah penjelasan kode MATLAB dalam bahasa Indonesia ya, untuk melakukan tugas klasifikasi. Jadi di kode ini sejujurnya hampir mirip dengan regresi. Kode ini tujuan untuk melakukan tugas klasifikasi kode, untuk tujuan untuk melakukan tugas klasifikasi menggunakan jaringan syaraf. Jadi data inputnya diambil dari file Excel juga. Di sini saya kalau sebelumnya yang regresi itu saya menggunakan humidity dan juga humidity ratio untuk humidity sebagai input dan humidity ratio sebagai target. Kalau di klasifikasi saya untuk inputnya saya menggunakan 4 variabel. Di sini ada temperatur, humidity, light, dan CO2. Lalu untuk targetnya adalah okupansi yang ditampilkan dalam biner 1 dan 0. Oke, sini data inputnya, di mana jaringan syaraf dibuat dengan satu lapisan tersembunyi yang terdiri dari 50 neuron. Saya menggunakan uji itu 50 neuron dan model dilatih dengan data. Lalu melakukan prediksi pada data input, selanjutnya error dihitung menggunakan RMSE nanti, dan hasil klasifikasi divisualisasikan menggunakan matrix confusion untuk melihat performa klasifikasi dengan syaraf. Berikut adalah kode dari klasifikasi. Saya juga menggunakan script. Jadi pertama-tama tentunya kita akan menginisiasi atau pengambilan data terlebih dahulu, di mana seperti sebelumnya clear untuk membersihkan jendela. Terus untuk input C, target, dan lain-lain sama seperti regresi sebelumnya. Cuman di sini kita bedakan untuk inputnya menggunakan variabel tadi ya, temperatur sampai CO2, dan dengan outputnya atau targetnya adalah okupansi.
Kemudian selanjutnya di sini kita akan melatih ANN untuk klasifikasi di mana net pattern nerd itu sebanyak 50, di mana maksudnya di sinilah membuat jaringan syarat untuk klasifikasi dengan satu lapisan atau satu hidden layer yang terdiri dari 50 neuron. Sorry, dua maksudnya. Kemudian di sini ada train, itu melatih jaringan syaraf menggunakan data input dan target klasifikasi, di mana variabelnya dilambangkan oleh TRA untuk menyimpan informasi hasil pelatihannya. Kemudian untuk prediction, tentunya setelah jaringan syaraf tersebut dilatih, akan digunakan untuk memprediksi kelas dari data inputnya atau input dengan variabel input underscore C yang hasilnya akan disimpan di prediction underscore C. Kemudian di sini adalah menghitung error klarifikasi, di mana G subtract sebenarnya menghitungkan selisih error antara nilai target klasifikasi yang sebenarnya dengan nilai prediksi. Kemudian untuk RMSE underscore C, terus di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan antara nilai target dengan prediksi yang bikin gambaran tentang kinerja jaringan untuk tugas klasifikasi. Kemudian ya seperti biasa di sini plot untuk memvisualisasi datanya ya. Oke, jika kita merun program ini akan dihasilkan nilai seperti berikut atau data berikut. Ini untuk confusion matrixnya. Lalu di sini, nah ini untuk masing-masing confusion matrix, training, validation, test, dan all confusion matrix. Di sini kita kita bagi-bagi dulu kuadrannya, di mana untuk TP atau true positive itu prediksinya ada benar itu untuk kelas 0 yang di ujung kiri sini. Ini untuk training confusion matrix. Terus yang false negative atau FN ini prediksi salah untuk untuk kelas kosong. Terus untuk false positive ini untuk posisi salah untuk kelas 1 yang ini. Terus untuk true negative itu prediksi benar untuk kelas 1 yang ini. Oke, jadi di sini kita lihat untuk kelas 0 bisa kita simpulkan 543 prediksi benar itu sebesar 77,7% dengan 96,8% dari total prediksi benar untuk kelas yang 0. Terus 8 prediksi salah sebesar 2,6%, di mana data seharusnya kelas 0 tetapi diprediksi sebagai kelas 1. Lalu untuk kelas 1 138 itu di mana 88,5% akurasi untuk kelas 1 dan 0 prediksi salah, menunjukkan prediksi untuk kelas 1 ini cukup baik. Lalu untuk validation confusion matrix, di mana kelas 0-nya ini adalah sebesar 119 yang benar, atau sebesar 79,3% dengan 98,3% akurasi pada kelas 0. Lalu untuk dua prediksi salah 1,3%, di mana dia harus hanya kelas 0 tapi diprediksi kelas 1. Kelas 1-nya juga begitu, juga ada 28%. Sebesar 18,7% dengan 96% akurasi untuk kelas 1. Lalu di sini ada tes confusion matrix untuk kelas 0 itu 111 prediksi benar dengan 74% dengan 74% itu akurasi pada kelas 0. Terus untuk 3 prediksi salah untuk kelas 0-nya. Untuk kelas 1 36% prediksi benar atau 24% dengan 92,3% akurasi untuk kelas 1. Lalu untuk 0% prediksi salah menunjukkan prediksi kelas 1 cukup akurat. Lalu di sini ada all confusion matrix-nya, di mana 773 prediksi benar dengan 77,4% dengan 97,1 akurasi untuk kelas 0. Lalu untuk 23 prediksi salah dengan persenan 2,3% untuk kelas 0.
Lalu untuk kelas satunya itu adalah sebesar 202 prediksi benar sebesar 20,2% dengan 89,8% akurasinya pada kelas 1. Lalu 1% prediksi salah, 0,1% untuk kelas 1. Lalu selanjutnya dari data ini, dari matriks yang udah kita dapatkan ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa model klasifikasi bekerja juga cukup baik dengan akurasi keseluruhan itu sebesar 97,6% pada semua data yang berarti bahwa ini artinya adalah sebagian besar prediksi adalah benar. Lalu pada data training dan testing, prediksi kelas 0 memiliki akurasi lebih tinggi dibanding kelas 1, tetapi kelas 1 juga diprediksi dengan baik meskipun dengan sedikit kesalahan. Lalu untuk matriks intinya adalah matriks confusion ini membantu kita memahami distribusi kesalahan prediksi terutama pada bagaimana model itu bekerja untuk kelas yang berbeda-beda. Lalu untuk tugas selanjutnya di sini kita uh, akan membuat memvariasikan jumlah neuron, di mana di sini ada uh, kodenya yang kita melalui sumber yang sama GPT dan beberapa sumber lainnya, di mana uh, kita ketika kita run akan menunjukkan grafik sebagai berikut. Nah, di sini, oke, di sini adalah grafik yang menunjukkan kinerja jaringan syaraf tiruan atau ANN dengan dalam hal RMSE atau root mean square error dengan variasi jumlah neuron pada lapisan hidden layer. Nah, di sini kita dapat melihat polanya. Oke, di sini bisa kita simpulin nggak ada tren yang konsisten pada grafik ini dan sebaliknya terdapat fluktuasi ya di sini dalam nilai RMSE dan menunjukkan bahwa penambahan jumlah neuron kinerja sebagai contoh pada beberapa titik seperti neuron 10 ataupun 5 di sini RMSE mengalami penurunan namun meningkat kembali pada jumlah neuron yang lebih tinggi seperti kayak 10, 15, 20, lalu 20. Nah, ini mungkin disebabkan oleh overfitting atau underfitting, di mana overfitting itu terjadi ketika model terlalu kompleks dengan terlalu banyak neuron, menyebabkan model terlalu cocok dengan data pelatihan, namun kinerjanya itu buruk pada data baru. Lalu kalau underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana untuk menangkap pola di dalam data. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan juga bahwa jumlah neuron yang optimal dalam jaringan saraf tiruan bervariasi dan berdasarkan grafik ini kita dapat melihat jumlah neuron yang lebih rendah itu sekitar 7 sampai 10 memberikan kinerja yang lebih baik dengan RMC lebih rendah. Lalu untuk penambahan neuron tidak selalu memperbaiki performa model dan bisa jadi itu dapat membuat prediksi yang buruk dan kelihatan pada neuron lebih tinggi kayak untuk neuron 25 dan 30 mungkin dengan peningkatan RMSE. Jadi grafik ini cukup bantu kita untuk dalam memilih jumlah neuron dan untuk mencapai kinerja terbaik berdasarkan data okupansi yang kita gunakan. Oke, mungkin cukup segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.